Berikutnya yaitu communication components. Nah, setelah mengetahui model-model dari komunikasi, yaitu ada transmission dan interactional models, kita masuk ke communication components. Apa saja yang ada yang termasuk dengan communication components? Yang pertama yaitu verbal communication, kedua voice management, yang ketiga non-verbal communication, active listening, dan yang terakhir cultural awareness. Verbal communication ini ada sebuah ilustrasi bagaimana verbal communication itu sangat penting. At times, doctors may use phrases that the patient doesn't understand. It is important for the doctor to pick up on this quickly and to rephrase things so the patient can understand. Communication strategies such as clarifying help to maintain communication or prevent communication breakdown. Jadi, kadang-kadang dokter itu ya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh si pasien. Verbal communication sendiri untuk sebagai contoh itu seperti kosakata gitu ya. Kosakata yang jarang didengar pasien atau memang kosakata yang bukan di lingkup umum, bahasa umum. Dia semacam bahasa medis gitu ya. Misalnya si dokter meminta si pasien untuk coba tunjukkan abdomen, itu kan sesuatu yang nggak lazim bagi si pasien. Tapi kata abdomen itu sesuatu yang umum bagi si dokter. Nah, dari sini untuk menghindari communication breakdown, sebaiknya si dokter memberi semacam penjelasan atau klarifikasi apa itu abdomen. Misalnya boleh ditunjukkan perutnya seperti itu. Kalau kata perut itu lebih umum atau lebih mudah dipahami si pasien ketimbang kata abdomen. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi dialog antara dokter dan pasien. Si dokter bilang, "Do you have any history of cardiac arrest in your family?" Terus pasiennya bilang, "No, we've never had no trouble with the police." Begitu ya. Dan di sini terjadi sebuah misunderstanding antara si pasien sama dokter. Nah, percakapan ini saya ambil dari West and Frankel. Gitu ya. Berikutnya, voice management. Voice management atau disebut juga paralanguage is very important as it can add extra meaning to what is actually being said or can even contradict or undermine it. Voice management itu semacam bagaimana kita mengatur suara kita. Misalnya kalau dokter perlu nada tinggi atau rendah semacam itu, atau memberi tekanan saat berbicara begitu ya, ke pasien atau ke perawat semacam itu. Oke, jadi voice management lebih bagaimana mengelola suara sehingga lebih mudah dipahami oleh lawan bicara, begitu ya. Nah, untuk memberi gambaran terkait dengan voice management, saya akan mencoba menunjukkan voice management di A, B, C. Untuk yang A, "Hi, I'm Dr. John." Untuk yang B,
Hi, I'm Dr. John. Untuk yang C, Hi, I'm Dr. John. Seperti itu. Bisa kalian dengarkan bedanya antara A, B, dan C. Mungkin ada bagian yang bisa menggugah atau memancing si pasien untuk merespon, atau bisa juga ada mungkin A atau B atau C, ada bagian yang bisa membuat pasien menjadi malas untuk merespon sapaan dari si dokter, begitu ya. Kemudian non-verbal communication. Kalau sebelumnya tadi ada verbal communication, yang sekarang di mana verbal communication lebih ke kosakata gitu ya, kata-kata yang dipilih, frasa yang digunakan gitu ya. Tapi kalau non-verbal communication itu lebih ke situasi, gerak-gerik tubuh, ekspresi gitu ya, dan lain-lainnya, atau postur gitu, sentuhan gitu ya. Itu ya. Nah, itu dari bahkan nuansa ruangan, misalnya ruangan yang acak-acakan itu membuat si pasien tidak betah di ruangan juga itu, atau bisa juga menunjukkan bahwa si dokter tipikal seperti apa begitu ya. Nah, itulah non-verbal communication. Ini contoh-contohnya. Ya, ini ada sentuhan, kontak mata, ya, proximity, environment, clothing and accessories, facial expression, orientation, and posture. Gitu ya. Ada ungkapan dari Beckley, katanya, just as the doctor is observing the patient will also be watching the doctor. Posture, eye contact, gestures, as well as words send messages. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya kata-kata aja, tapi perilaku, tindak tanduk dari si dokter juga itu memberikan dampak bagi si pasien, dan si pasien juga memperhatikan hal tersebut. Komponen berikutnya yaitu active listening. Nah, ya. Active listening is technique of careful listening and observation of nonverbal cues, with feedback in the form of accurate paraphrasing that is used in counseling, training, and solving disputes or conflicts. Ya, jadi kalau saat komunikasi ini perlu adanya active listening. Gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan respon atau timbal balik, atau memberikan gerak tubuh bahwa itu sudah bagus atau belum, atau memberi respon iya, tidak, begitu ya. Gitu. Nah, itulah active listening. Nah, di sini ada contoh-contoh atau semacam kegiatan atau aktivitas dari active listening. Gitu ya. Ini ada 4 contohnya: build trust and establish rapport, gitu ya. Ask specific questions. Use brief verbal affirmations, gitu ya. Seperti oh iya, I see, gitu ya. Dan demonstrate concern. Gitu. Tunjukkan kalau kalian benar-benar perhatian dan kalian akrab dengan si pembicara, gitu ya. Sehingga pembicara juga merasa diperhatikan, gitu ya. Oke, lanjut. Bagian terakhir dari komponen-komponen tadi yaitu cultural awareness.
Cultural awareness is all about recognizing and understanding that we all have different values shaped by our diverse cultural backgrounds. What we consider to be normal behavior in one country can be entirely different in another, gitu ya. Jadi cultural awareness itu lebih kepada paham bahwa budaya itu memang berbeda, gitu ya. Budaya di sini mungkin berbeda dengan di tempat lain, gitu. Dan kita harus memahami itu dan menerima kalau memang orang lain punya budaya yang beda dengan kita, gitu. Dan jangan diperdebatkan, gitu. Satu lagi dari Beckley bilang, as individuals, we each have our own cultural background and biases. These do not simply slip away as we become clinicians. It is important to understand how culture shapes not just the patient's beliefs and behaviors, but also our own, gitu ya. Nah, jadi cultural awareness itu sangat penting, terutama bagi dokter dan terutama dokter yang berusaha menggali informasi terkait kondisi kesehatan atau medical history dari pasien. Demikian untuk kali ini. Oh iya, sebelumnya sebagai contoh dari cultural awareness ini, misalnya budaya di rumah sama di kampus pasti beda, ya. Kalau di rumah itu pastinya lebih akrab dibandingkan dengan di kampus. Misalnya kepada dosen dengan kepada uh, orang tua. Pada orang tua pasti lebih akrab, gitu ya, dibandingkan dengan di kampus kepada dosen, gitu ya. Kita lebih bebas untuk menceritakan banyak hal di rumah ketimbang di kampus, gitu ya. Nah, itu semacam cultural awareness bahwa kamu sudah paham, sudah ada perbedaan antara kampus dan rumah, dan kita bisa menempatkan diri bagaimana untuk memahami perbedaan itu. Oke, sekian. Sampai jumpa.